Berikut ini adalah daftar karir Moncer dari Jenderal TNI Polri yang dekat dengan Jokowi sebagai bukti dari ucapan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. 1. Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, yakni Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, menjadi sosok pertama dari orang dekat Jokowi yang merasakan karir militernya melesat pesat. Beliau diketahui pernah bersama Jokowi ketika bertugas di Solo pada tahun 2010. Saat itu, beliau menjabat sebagai Komandan Lanut Adi Sumarmo di tahun 2010 sampai tahun 2011. Ketika itu, Hadi Cahyanto masih berpangkat kolonel. Dan saat Jokowi menjadi presiden, Arbituren Akademi Angkatan Udara tahun 1986 ini seolah mendapatkan keberkahan. Di tahun 2017, Hadi Cahyanto dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dan di tahun 2018, beliau dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hadi Cahyanto pernah tugas dari dunia militer dengan pangkat Marsikal TNI pada tahun 2021. Pensiunnya Hadi Cahyanto dari TNI tidak membuat hubungannya dengan Jokowi menjadi berjarak. Di tahun 2022, kembali Jokowi mempercayakan Hadi Cahyanto untuk menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dan saat ini pula beliau menjabat sebagai Menko Polhukam. Sosok yang kedua ada nama Letnan Jenderal TNI Widi Prasetyono, Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklat TNI Angkatan Darat, yakni Letnan Jenderal TNI Widi Prasetyono, menjadi nama lain dari orang dekat Jokowi yang merasakan karir cukup mulus. Jenderal Bintang 3 ini diketahui pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta di tahun 2011 sampai tahun 2012. Saat itu, Widi Prasetyono merasakan kebersamaan dengan Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden di periode pertamanya, Widi pun dipercaya untuk menjadi ajudannya di tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan pangkat kolonel. Setelah itu, Widi Prasetyono perlahan dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis di TNI Angkatan Darat, mulai dari Komandan Korem 074 Waras Pratama di tahun 2017 sampai tahun 2018, hingga menjabat sebagai Kepala Staf Kodam 4 Diponegoro di tahun 2020 sampai tahun 2022. Di tahun yang sama, Widi Prasetyono mendapatkan promosi jabatan dengan menduduki posisi sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Setelahnya, beliau dipromosikan lagi menjadi Panglima Kodam 4 Diponegoro di tahun 2022. Sosok yang ketiga ada nama Jenderal TNI Agus Subianto. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga menjadi nama lain sebagai orang dekat Jokowi yang mempunyai karir mulus. Saat Jokowi masih menjadi orang nomor 1 di Solo, Agus Subianto menduduki posisi sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta. Ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, secara tidak langsung berdampak besar terhadap karir Agus Subianto. Hal ini terlihat dari melesatnya karir militer Agus di beberapa jabatan ketika sudah berstatus sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, mulai dari menjabat sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana dan Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres di tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian beliau pun menjabat sebagai Panglima Kodam 3 Siliwangi, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. Sosok yang keempat adalah Jenderal TNI Maruli Simajuntak. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simajuntak juga dikenal sebagai orang dekat Jokowi. Arbituren Akademi Militer tahun 1992 ini pernah menduduki posisi sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres di tahun 2016. Dari Komandan Grup A Paspampres, Maruli Simajuntak mendapatkan promosi jabatan dan mengemban amanat sebagai Komandan Korem 074 Waras Pratama Solo. Di bulan Oktober tahun 2018, Maruli Simajuntak mendapatkan promosi jabatan sebagai Kasdam 4 Diponegoro. Baru 1 bulan menjabat, beliau kembali mendapatkan promosi sebagai Komandan Paspampres. Ketika itulah pangkat Maruli naik menjadi Bintang 2 atau Mayor Jenderal. Maruli menjabat sebagai Komandan Paspampres hingga tahun 2020 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Pangdam 9 Udayana. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2022, beliau ditunjuk menjadi Pangkostrat.
pangkatnya naik satu tingkat lebih tinggi menjadi Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Tidak berhenti sampai di situ, Maruli Simajuntak menapaki karir militernya di Matra Darat dengan menduduki posisi sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik oleh Presiden Jokowi pada bulan November tahun 2023. Sosok selanjutnya ada nama Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi. Pangdam 4 Diponegoro, yakni Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi, juga dikenal dekat dengan Jokowi. Dedi Suryadi pernah menjadi ajudan Jokowi di tahun 2017 sampai tahun 2019. Setelah menjadi ajudan Jokowi, beliau menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Komandan Korem 074 Waras Pratama di tahun 2021, Wakil Danjen Kopassus pada tahun 2021 sampai tahun 2022, dan Kasdam 4 Diponegoro pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Selanjutnya, beliau mendapatkan promosi jabatan sebagai Danjen Kopassus di tahun 2023 sampai tahun 2024. Dan saat ini menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Sosok yang keenam adalah Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan menjadi nama selanjutnya yang dekat dengan Jokowi. Diketahui, Hasan pernah menjabat sebagai Komandan Grup Apas Pampres di tahun 2016 sampai tahun 2019. Setelah itu, beliau mengemban posisi sebagai Komandan Korem 061 Surya Kencana di tahun 2018 sampai tahun 2019. Wakil Danjen Kopassus di tahun 2019 sampai tahun 2020, dan juga menjabat sebagai Danjen Kopassus di tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian, beliau juga dipercaya menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda di tahun 2021 sampai tahun 2023, dan sejak tahun 2023 sampai sekarang, beliau masih menjabat sebagai Pangdam Jayakarta. Sosok selanjutnya ada nama Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo. Mayor Jenderal TNI Tri Budi Utomo juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup Apas Pampres di tahun 2018 sampai tahun 2019. Setelah itu, karir Tri Budi Utomo melesat naik dengan menjabat sebagai Komandan Korem 052 Wijaya Krama di tahun 2019 sampai tahun 2020. Wakil Danjen Kopassus di tahun 2020 sampai tahun 2021. Komandan Pas Pampres di tahun 2021 sampai tahun 2022. Dan sejak tahun 2022 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Pangdam 6 Mula Warman. Sosok yang kedelapan adalah Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan Kapolres Surakarta di tahun 2011. Sama halnya dengan perwira tinggi TNI yang disebut sebelumnya. Listio Sigit Prabowo sama-sama telah mengenal Jokowi ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Pada periode pertamanya sebagai Presiden, Jokowi menunjuk Listio Sigit Prabowo menjadi ajudannya. Setelah itu, karir Listio Sigit perlahan merangkak naik. Tercatat beliau pun pernah menjabat sebagai Kapolda Banten di tahun 2016, Kepala Divisi Propam Polri di tahun 2018, dan Kabareskrim Polri di tahun 2019. Di tahun 2021, Listio Sigit Prabowo ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz yang purna tugas dari Korps Bayangkara. Dari unsur kepolisian selanjutnya ada nama Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi menjadi nama lain yang merasakan puncak karir kepolisian yang berawal dari penugasan di Surakarta. Saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Ahmad Lutfi menduduki posisi sebagai Wakil Kapolres Kota Surakarta di tahun 2011. Setelahnya, Markas Besar Polri mempromosikan Ahmad Lutfi menjadi Kapolres Kota Surakarta di tahun 2015, dan analisis kebijakan media bidang sosial budaya Badan Intelijen Keamanan Baintelkam Polri di tahun 2017. Kemudian pula beliau menjabat sebagai Wakil Kapolda Jawa Tengah di tahun 2018 dan Kapolda Jawa Tengah di tahun 2020 sampai sekarang. Selanjutnya ada nama Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Nana Sujana. Pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjadi nama berikutnya yang dekat dengan Presiden Jokowi. Beliau diketahui menggantikan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya, yakni Ganjar Pranowo, yang masa periode pemerintahannya berakhir pada tahun 2023. Selain menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah, Purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal ini diketahui merangkap jabatan sebagai Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam karir kepolisiannya, Nana Sujana tercatat pernah menjadi Kapolrestabes Surakarta pada tahun 2010 ketika Jokowi masih menjadi Wali Kota Surakarta. Nama yang terakhir adalah Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivit Agustadi Bahtiar.
Brigjen Adi Vivit Agustadi Bahtiar merupakan perwira tinggi termuda di Polri. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 ini pernah menjadi ajudan Jokowi pada tahun 2019. Setelah menjadi ajudan Jokowi, karir dari putra mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bakhtiar ini langsung melesat pesat. Di tahun 2022, Adi Vivit Agustadi Bahtiar dipercaya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Polri. Setelah itu, beliau dipromosikan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 sampai sekarang. Itulah dia, karir moncer Jenderal TNI Polri yang dekat dengan Jokowi, yang menjadi bukti ucapan dari Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.